Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Astari, jurusan akuntansi semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pemerintah. Bab 12. Sistem akuntansi pemerintah daerah dan dokumen pelaksanaan anggaran. A. Pendahuluan. Sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelapor keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem akuntansi pemerintah daerah memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan sistem akuntansi pemerintah pusat, yaitu yang pertama, basis akuntansi. SAPD menggunakan basis kas untuk laporan realisasi anggaran atau LRA dan basis akrual untuk neraca. Yang kedua, sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan utang ditambah ekuitas dana. Seperti halnya SAPP. SAPD juga terdiri atas dua subsidi, yaitu 1. Sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh PPKD yang akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level Pemda, seperti pendapatan dana penimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang. Yang kedua, sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah. Sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan atau PPK SKPD. Transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus transaksi SKPKD dapat diklarifikasikan 2 terhadap pada bagan berikut. B. Sistem akuntansi satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, selain kas. 1. Akuntansi pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan aset bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya, atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Akuntansi pendapatan SKPD dilakukan hanya untuk mencatat pendapatan asli daerah atau PAD yang berada dalam wewenang SKPD. Jurnal pendapatan SKPD dapat dilihat pada gambar berikut. 2. Akuntansi belanja. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban Pemda yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja UP, GU, TU, dan LS. UP atau uang persediaan adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali atau revolving. Penerimaan UP ini akan dicatat oleh PPK SKPD dengan jurnal berikut. 3. Akuntansi aset. Prosedur akuntansi aset pada SKPD
meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, rehabilitas, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai atau digunakan SKPD. Transaksi-transaksi tersebut secara garis besar digolongkan dalam dua kelompok besar transaksi, yaitu 1. Penambahan nilai aset tetap, pengurangan nilai aset tetap. Dalam kasus penambahan nilai aset tetap, PPK mengakui penambahan aset tetap dengan menjurnalkan. 4. Akuntansi selain kas. Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelapor keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi setidaknya A. Koreksi kesalahan pencatatan, B. Pengakuan aset, utang, dan ekuitas, C. Jurnal depresiasi, D. Jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat akrual dan prepayment. 5. Penyusunan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan serta realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Lanjut, pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD. Selanjutnya, laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh PPKD menjadi laporan keuangan pemerintah provinsi, kota, kabupaten. Laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD: 1. LRA, 2. neraca, 3. Catatan atas laporan keuangan. Berikut contoh laporan keuangan. C. Sistem akuntansi pemerintah daerah. Akuntansi PPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPKD, yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai Pemda. Sistem akuntansi PPKD ini meliputi 1. Akuntansi pendapatan PPKD, 2. Akuntansi belanja PPKD, 3. Akuntansi pembiayaan, 4. Akuntansi aset atau investasi jangka panjang, 5. Akuntansi utang, 6. Akuntansi selain kas. Lanjut ke penyusunan laporan keuangan PPKD. Laporan keuangan PPKD adalah laporan keuangan yang dikeluarkan oleh SKPKD dalam kapasitas Pemda. Yang akan muncul dalam laporan keuangan PPKD adalah transaksi-transaksi pendapatan PPKD, belanja PPKD, dan pembiayaan. Laporan keuangan PPKD ini nantinya juga akan dikonsolidasikan bersama laporan keuangan semua SKPKD. Semua SKPD menjadi laporan keuangan pemerintah provinsi, kota, kabupaten. Kegunaan PPKD: 1. PPKD menyiapkan kertas kerja sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan. Kedua, PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. 3. PPKD membuat jurnal penyesuaian. 4. PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya.
Berikut contoh tampilan kerja PPKD. Akuntansi konsolidator PPKD. SAPD dibangun dengan sebuah arsitektur seperti akuntansi di sektor swasta dalam pelaksanaan transaksinya. SKPKD diibaratkan kantor pusat dan SKPD adalah kantor cabang. Maka terdapat sebuah akun perantara yang berfungsi sebagai jabatan antara SKPKD dan Pemda SKPD. Akun yang dimasukkan adalah R-K PPKD dan R-K SKPD. Selanjutnya, berdasarkan laporan posisi kas harian dari BUD, PPKD harus mengidentifikasikan aliran kas dari BUD atau rekening kas daerah kepada bendahara pengeluaran SKPD atau berdasarkan dokumen sumber SP2D dan sebaliknya. PPKD kemudian akan membuat jurnal untuk mencatat transaksi kas tersebut. Contoh jurnal sebagai berikut. Penyusunan laporan keuangan Pemda. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan PPKD. Pada dasarnya, pembuatan laporan keuangan Pemda sama dengan proses pembuatan laporan keuangan dalam prosedur sebelumnya. Perbedaan utamanya adalah jurnal eliminasi untuk menihilkan reciprocal account, yaitu akun rekening RK, sehingga dalam laporan keuangan pemerintah daerah tidak akan lagi akun atau rekening RK. Laporan keuangan pemerintah provinsi kota kabupaten terdiri atas LRA atau laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Struktur laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut. Laporan keuangan pemerintah provinsi atau kota daerah dikeluarkan 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Semester yang dimulai dari periode Januari-Juni, tahunan yang dimulai dari periode Januari-Desember. Teknis pelaksanaannya, PPKD menyiapkan kertas kerja konsolidasi, kemudian PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo neraca setelah penyesuaian dari kertas kerja SKPD. Dan kertas kerja PPKD menjadi neraca saldo Pemda dan diletakkan di kolom neraca saldo Pemda yang terdapat pada kertas kerja konsolidasi. Proses selanjutnya adalah pembuatan jurnal eliminasi. Jurnal ini dibuat oleh PPKD dengan tujuan melakukan eliminasi atas saldo-saldo pada akun-akun yang resiprokal. Jurnal eliminasi dimasukkan pada kolom jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi. PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen LRA dan memindahkan ke dalam kolom laporan realisasi anggaran yang terdapat pada kertas kerja, dan akun-akun termasuk dalam komponen neraca dipindahkan ke kolom neraca. Dari kertas kerja yang telah diisi, PPKD dapat menyusun laporan keuangan yang terdiri atas neraca dan LRA. Berikut contoh tampilan kertas kerja konsolidasi.
Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang akuntansi pemerintah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Revina Astari, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.